Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian, yaitu membuat laporan pemasaran online. Nah, bagaimanakah cara membuat laporan pemasaran online? Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan bagaimana cara kita melaporkan pemasaran online menggunakan media website atau blog. Nah, di sini saya menggunakan Google Analytics ya untuk membaca bagaimana perkembangan dari digital marketing yang sudah kita lakukan. Nah, Google Analytics ini bisa menganalisis data di blogger yang sudah kalian buat. Nah, kalian bisa menggunakan misalnya kayak Blogspot yang misalnya kalian gunakan untuk mempromosikan bisnis online kalian. Nah, cara menggunakannya yang pertama adalah klik link https://analytics.google.com ya. Kemudian pastikan kita login dengan akun Google yang benar. Nah, kemudian kalian nanti akan login menggunakan akun tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari Google Analytics ya. Jadi kalian bisa melihat bagaimana progres dari blog yang sudah kalian buat. Nah, cara mengetahui page view blog sebulan terakhir. Nah, kalau kita diminta data monthly blog traffic atau traffic blog per bulan, data inilah jawabannya. Nah, di sini di sebelah kiri dashboard lihat bagian report, kemudian kalian klik audience, lalu overview. Nah, tampilannya akan seperti di bawah ini nanti ya. Nah, perhatikan durasi waktunya, begitu default. Kalau di laptop ya menunjukkan data 7 hari terakhir. Nah, biasanya yang diminta adalah monthly page view atau page view sebulan. Jadi kita sesuaikan dulu durasi waktunya. Kemudian klik icon segitiga kecil di sebelah kanan tanggal, kemudian klik drop down pada date range, lalu pilih last 20 days. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nanti kalian akan bisa lihat ya. Kemudian cara mengetahui blog post mana yang page view-nya paling tinggi. Nah, cara mengetahui blog post mana yang page view-nya paling tinggi adalah sebagai berikut ya. Klik aja OK di sebelah kiri dashboard, lihat bagian report, kemudian klik behavior, kemudian set content, lalu pilih all page, kemudian tampilannya akan seperti di bawah ini. Nah, jangan lupa sesuaikan durasi data sesuai dengan yang dibutuhkan. By default yang muncul di tabel data di kolom page adalah bentuk link ya, bisa link ke artikel atau link homepage. Nah, dengan urutan yang paling tinggi page view-nya adalah di paling atas ya, itu adalah yang paling populer posting yang sudah kita lakukan di blog. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di bagian bawah itu akan ada beberapa postingan yang terlihat ya. Misalnya berapa kali sudah dilihat oleh penonton, kemudian rata-rata mereka melihat, nanti akan diketahui di situ. Nah, tapi ini bukan berarti kita jadi harus fokus selalu nulis artikel mirip atau satu topik dengan si popular post itu. Nah, jadi kalau kita ada beberapa postingan, memang ada yang mudah naik, ada juga yang sulit untuk naik ya. Misalnya kasus di blog saya. Nah, ternyata salah satu populer post yang ada di situ itu yang terkenal adalah reviewnya bakso bujangan di Bogor. Nah, mungkin SEO on page-nya pas, bagus, dan tepat sasaran, makanya banyak dapat organic traffic dari Google. Sekarang lihat page view blog post tertentu. Nah, setelah dapat penulis di blog, bukan berarti setelah publis lalu bisa melupakan
publish dan forget ya. Jadi meskipun tidak selalu ditargetkan, tulisannya harus mencapai page view sekian ya. Jadi tapi jangan kelabakan atau mendadak dihubungi kembali oleh agensi untuk diminta data page view blog post tersebut. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Inilah hasil dari traffic perjalanan dari postingan bakso Bujangan Bogor. Nah, di sini kalian bisa melihat ada page view-nya sampai 2000-an, kemudian unique page view-nya 1000-an. Nah, intinya seberapa lama pembaca berada di suatu halaman atau artikel tertentu dalam satuan menit dan detik. Nah, idealnya berapa lama? Nah, makin panjang artikel tentu time on page-nya juga seharusnya makin lama, atau jenis artikel yang perlu mikir misalnya adalah bersifat tutorial, detail, atau mungkin konten yang relatif berat. Nah, tentu time on page-nya juga akan semakin panjang. Nah, cara mengetahui profil atau demografi pembaca blog. Nah, caranya untuk mengetahui demografi pembaca blog kita dengan Google Analytics. Di sebelah kiri dashboard lihat bagian report, kemudian klik audience, kemudian demographic, lalu pilih overview. Nah, tampilannya akan seperti di bawah ini. Ini adalah tampilan dari demographic overview. Nah, beberapa karakter pembaca blog yang menarik untuk diperhatikan antara lain seperti pembaca blog yang saya tinggal di mana, report, audience, geo, kemudian location. Kemudian pembaca lebih banyak mengakses blog dari desktop, kemudian smartphone yang paling banyak dipakai oleh pembaca blog yaitu report, audience, mobile device. Jadi ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya untuk membaca karakter dari pembaca blog tersebut ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pemasaran online menggunakan media sosial. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan fanspage ya. Fanspage Facebook itu kita bisa melihat laporan dari digital marketing kita ya. Jadi kalau kalian punya fanspage, kalian masuk saja ke menu insight. Nah, di situ kalian akan mendapatkan beberapa ringkasan atau page summary itu 7 terakhir ya. Jadi dari action on page-nya, kemudian page view-nya, kemudian page preview-nya nanti akan kelihatan di situ ya. Jadi berapa orang yang melihat dari fanspage yang sudah kita buat ya. Jadi beberapa postingan yang sudah kita upload di situ. Nah, di situ akan ada ringkasan halaman ya. Ringkasan halaman itu adalah rangkuman berbagai metrik berdasarkan virtual. Nah, kemudian ada tindakan di halaman yaitu jumlah info kontak dalam tombol ajakan tertentu di halaman Anda. Kemudian tayangan halaman adalah frekuensi orang atau bagian login maupun logout. Kemudian ada cuplikan halaman yaitu adalah frekuensi orang yang mengarahkan ke kursor. Kemudian adalah suka halaman, berapa orang yang menyukai halaman kita. Kemudian adalah jangkauan posting ya. Sejauh manakah jangkauan dari posting yang sudah kita lakukan ya. Kemudian ada jangkauan cerita juga, yaitu jumlah orang yang melihat cerita halaman ya. Kemudian ada rekomendasi adalah frekuensi orang yang merekomendasikan halaman Anda. Kemudian ada interaksi postingan, itu adalah frekuensi orang yang kemudian ada ketanggapan, kemudian yaitu tingkat tanggapan dari para pembaca ya di halaman kita. Kemudian ada video, yaitu frekuensi video halaman Anda diputar selama 3 detik. Kemudian pengikut halaman, siapa saja orang yang mengikuti halaman Anda. Kemudian pesanan adalah jumlah pesanan yang akan Anda terima dari pendapatan Anda. Nah, ini adalah selanjutnya kita akan melihat untuk Instagram ya. Jadi Instagram itu berbeda dengan Facebook. Nah, di sini juga kalian masuk bagian ke insight ya. Di sini juga akan ada laporan seperti ini. Jadi di Instagram itu akan ada laporan hampir sama dengan Facebook ya. Jadi dari aktivitas, konten, audience, activity dan sebagainya itu nanti akan kelihatan. Kemudian ada juga rank dari usia dari orang yang melihat, kemudian lokasinya juga. Kemudian cara memakai Instagram Insight ya. Insight itu sangat mudah ya. Salah satu fitur yang biasa dimanfaatkan dalam kegiatan Instagram marketing ini yaitu adalah Instagram Insight ya. Jadi Instagram Insight ini adalah fasilitas analitik yang diberikan oleh Instagram untuk pemilik akun bisnis
dengan memakai Instagram Analytics. Nah, kita bisa mendapatkan berbagai data terkait kinerja akun Instagram kita. Sebenarnya data yang bisa didapat misalnya adalah data demografi, pengikut Instagram, kemudian jangkauan dan engagement pada konten Instagram, dan data jumlah tayangan profil Instagram dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian mendapatkan beberapa laporan itu, kalian bisa menganalisis dari kegiatan pemasaran yang sudah kalian buat, apakah mengalami progres atau tidak ya. Jadi baik itu melalui tadi Google Analytics, atau mungkin di media sosial di Facebook, atau mungkin di Instagram. Nah, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.